Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ayyuhal muslimun jamaah salat Jum'ah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita segala kenikmatan. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan, nikmat keimanan itu yang paling penting. Segala nikmat wajib kita syukuri. Yang kecil apalagi yang besar. Maka jangan pernah berhenti untuk bersyukur karena Allah tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada kita sekalian. Kaum muslimin azani Allah wa iyyakum. Nikmat iman sungguh nikmat yang paling besar di antara kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Karena nikmat iman itulah nikmat yang kekal. Nikmat yang tidak terbatas, nikmat abadi yang membawa kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat tanpa mati. Maka rugilah manusia yang hanya mengejar kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga lalai untuk meraih kenikmatan abadi. Nikmat iman, nikmat yang luar biasa. Dan iman menurut ahlu sunnah wal jamaah, qaulul lisan, al-qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan, wal amalu bil arkan, dan amalan dengan anggota badan, wa'tiqadun bil janan, dan keyakinan dengan hati, yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada ar-rahman, wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan berkurang dengan ketaatan kepada setan. Jadi iman itu bisa berkurang. Dan fenomena yang ada, tidak sedikit orang-orang yang imannya sedang mengalami penurunan, sedang berkurang, sedang rendah. Iman-iman yang redup, lemah, seperti lampu yang hampir padam, sedikit tertiup angin bisa mati. Wal'iyadu billah. Fenomena ini sangat berbahaya. Dan itu nyata dalam kehidupan sebagian kita, bahkan sebagian besar bisa jadi. Fenomena lemah iman. Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala menyebutkan di antara fenomena lemah iman adalah wuku' fil ma'asi wal muharramat. Terjerumus ke dalam maksiat-maksiat dan keharaman-keharaman. Maksiat yang satu menuntun maksiat yang berikutnya. Dari yang kecil semakin besar. Dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Bervariasi berbagai maksiat terjadi di sekitar kita, bahkan di dalam diri kita sendiri. Di keluarga kita banyak sekali. Maka ketika kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, ataupun berita dari yang lainnya, bahwa terjadi kemaksiatan di sana sini, termasuk di hati kita masing-masing, maka itulah fenomena lemahnya iman. Dan ini sangat berbahaya. Ketika kemaksiatan dibiarkan, lama-lama akan menjadi noktah hitam di dalam hati. Setiap seorang hamba melakukan suatu dosa, nukitat fi qalbihi nuktatan sauda, akan dinoktah di dalam hatinya noktah hitam. Wa dzalika itulah yang dikatakan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Itulah ron yang ada dalam hati mereka karena apa yang telah mereka lakukan dari dosa-dosa. Jika dia cabut, dia berhenti dari maksiat, dia taubat, dia menyesal dan bertekad tidak mengulangi lagi, maka akan dicabut nokta hitam itu dan hati menjadi lebih terang. Semakin dihilangkan dosa-dosa, maka akan semakin terang. Tapi sebaliknya, ketika maksiat dibiarkan, maksiat terus dibiarkan, terjadi dan dibiarkan, tidak peduli, bahkan semakin hari semakin terbiasa dengan kemaksiatan itu. Kemudian menjadi karakternya, kemudian menjadi apa? Sesuatu yang sulit untuk dihindari. Kemudian bahkan menyalahkan orang yang mengingkari. Wal'iyyadubillah. Ada orang menasihati malah dia lawan. Itulah fenomena yang berlanjut kepada fenomena berikutnya. Kerasnya hati. Jika orang ahli maksiat, jika orang suka dengan kemaksiatan, suka dengan kemungkaran, suka dengan kebid'ahan, suka dengan kesyirikan apalagi, dinasihati akan melawan. Keras hatinya. Padahal yakin nasihat itu berisi kebenaran. Bahkan nasihat mendatangkan Al-Quran, mendatangkan hadis Nabi SAW. Kemudian dia lawan, dia abaikan, dia tidak peduli, dia marah kepada orang yang menasihati. Ini fenomena yang kedua, kerasnya hati. Fenomena lemah iman yang sangat berbahaya. Tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Kemudian keras hati mereka setelah itu. Fahiya kal hijarah. Maka dia seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Bahkan lebih keras daripada bebatuan. Di antara bebatuan ada yang memiliki khosyah kepada Allah Ta'ala. Memiliki rasa takut pada Allah, tapi hati yang dipenuhi dengan maksiat, kehilangan rasa takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangankan kepada manusia, jangankan kepada orang tua yang menasihatinya, saudara yang menegurnya, dia marah kepada Allah saja dia berani. Tidak ada lagi rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wal'iyyadubillah. Maka berhati-hatilah. Waspadailah. Jangan dibiarkan dosa-dosa. Karena dosa akan membuat hati kita keras. Dan hati kalau sudah keras, dia gelap. Gelap mata, gelap hati. Tadinya maksiat dilakukan sembunyi-sembunyi, lama-lama terang-terangan. Bahkan pamer kemaksiatan, bangga dengan kemaksiatan. Bahkan mengkampanyekan kemaksiatan. Wal'iyyadubillah. Dia ajak-ajak orang lain untuk bermaksiat. Dan membuat geng, kelompok untuk melawan orang-orang yang mengingkari kemaksiatan. Wal'iyyadubillah. Inilah fenomena yang nyata. Kenyataan yang ada. Iblis memiliki bala tentara. Yaitu orang-orang yang ahli maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hatilah jangan sampai bergabung dengan kelompok yang sesat. Jangan bersekutu dengan orang-orang yang menyimpang. Berkumpullah dengan orang-orang soleh. Karena Anda ingin masuk surga. Semua kita ingin masuk ke dalam ridha Allah semata. Kemudian fenomena berikutnya. Adamu itqanil ibadah. Tidak maksimal dalam ibadah. Barangkali kita sholat. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Tapi di dalam sholat mungkin kita tidak maksimal. Sholat seperti kewajiban yang hanya ingin kita gugurkan semata. Alhamdulillah sudah sholat. Tapi tidak menikmati sholat itu seperti apa. Dia sholat tidak meresapi apa yang dia baca. Tidak khusyuk di dalam melaksanakannya. Tidak menikmati dzikir, tidak menikmati tilawah, tidak menikmati doa dan berbagai ibadah. Tidak dirasakan sebagai sebuah kelezatan. Itulah fenomena lemah iman. Hati-hati. Ibadah yang dijalankan tanpa kenikmatan, tanpa perasaan lezat, itu akan bisa berakibat bosan. Makanya tidak sedikit ada orang dari kecil pesantren, pas gedenya bosan. Wal'iyyadubillah. Malah kemudian terjerumus ke dalam dunia gelap. Padahal dulu sudah di dunia terang. Fenomena lemah iman terjadi. Bagaimana ibadah tidak dirasakan sebagai sebuah kebutuhan, tapi hanya seperti kewajiban, beban. Merasa terbebani dengan ibadah yang Allah tugaskan kepadanya. Tugas mulia yang Allah tidak menciptakan langit dan bumi kecuali agar kita beribadah kepadanya. Yang barang siapa beribadah kepada Allah, Allah akan siapkan kemuliaan baginya, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi banyak orang yang melakukan ibadah tidak merasakan kenikmatan itu. Tidak merasakan kenikmatan itu.
Ini yang harus kita koreksi. Itu fenomena lemah iman. Kemudian yang keempat, fenomena lemah iman berikutnya adalah al-kasal, kemalasan fil ibadat wa ta'at, dalam ibadah dan ketaatan. Allah Ta'ala berfirman mensifati orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Orang munafik sholat, tapi berdiri dengan malas. Fenomena orang berdiri sholat malas tidak sedikit terjadi di tengah kaum muslimin. Terutama sholat subuh. Masih banyak kaum muslimin sholat subuh sudah terang. Tidak berjamaah di masjid pada laki-laki. Ini malas namanya. Jangankan untuk ibadah ketaatan sunnah. Jangankan untuk qiyamul lail, untuk sholat fardu saja berat. Malas. Ini fenomena lemah iman. Harus kita waspadai. Dan kemalasan ibadah itu banyak sekali. Itu contoh saja di dalam sholat. Kalau sholat saja sudah malas, bagaimana dengan yang lainnya? Ibadah-ibadah yang lainnya rata-rata di bawah sholat. Amar ma'ruf nahi mungkar akan malas. Bahkan kemungkaran terjadi di rumahnya, dia tidak mau mengingkari. Mau mengingkari, malas. Sudah, kemalasan di mana-mana. Malas untuk berbuat kebaikan apapun yang mendatangkan manfaat di akhirat, tidak akan semangat. Tapi sebaliknya, begitu ada iming-iming dunia, begitu ada hadiah di dunia secara langsung kontan, semangatnya luar biasa. Kalau ada orang yang memberi hadiah, kalau kamu datang sholat di awal shaf akan dikasih 1 juta. Pasti semua semangat. Fenomena lemah iman. Hanya demi uang. Semangat karena uang, semangat karena dunia, prestasi-prestasi dunia, banyak yang semangat. Anak-anak sekolah, ketika ada gelar, ada ijazah, masih ada semangat di situ. Coba kalau sekolah tanpa ijazah, sekolah tanpa gelar, sekolah hanya dapat ilmu semata, saya yakin banyak orang yang tidak akan sekolah. Untuk apa sekolah? Kalau hanya dapat ilmu semata, banyak orang akan meninggalkan itu. Tapi kebanyakan orang hanya menginginkan iming-iming dunia. Apalagi sekolah belajar agama, untuk apa? Banyak orang gak tahu. Untuk apa mempelajari agama? Itu urusan nanti, urusan akhirat, belum tentu ada. Inilah lemah iman. Karena keyakinan terhadap akhirat kecil. Keyakinan terhadap pahala sangat tipis, sehingga lemah untuk melaksanakan ketaatan. Keyakinan tentang neraka dan adab Allah, murka Allah sangat kecil. Sehingga begitu lancangnya berani melanggar aturan Allah Azza wa Jalla. Fenomena banyaknya kemungkaran di mana-mana, banyak praktek KKN, banyak praktek penipuan di mana-mana, banyak praktek orang-orang yang mendolimi orang lain, bahkan berzina dan pengantar-pengantarnya. Ini fenomena luar biasa di tengah-tengah kita. Sementara orang-orang yang solehnya, mereka malas beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi semuanya lemah iman. Semuanya mengalami lemah iman. Mudah-mudahan kelemahan iman kita tidak berkelanjutan. Mudah-mudahan kita mengobatinya. Mudah-mudahan Allah menyusul hati-hati kita untuk tidak terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadil ladina astafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa amma ba'd. Ahibati rahimani Allah wa iyyakum. Bagaimana mengatasi kelemahan iman ini? Banyak diajarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Namun kita hanya membahas 4 fenomena tadi. Kalau kita terjerumus wal'iyadu billah ke dalam maksiat, maka langkah pertama hentikan. Agar kita selamat dari kelemahan iman, jangan bermaksiat. Tahan. Bagaimana biar kita bisa takut terhadap kemaksiatan? Maka pelajarilah Al-Quran. Perdalam Al-Quran dan yakini firman Allah tentang ancaman-ancaman dari kemaksiatan. Ancaman Allah bagi orang yang meninggalkan ketaatan. Ini wajib untuk kita yakini. Agar kita bisa berhenti dari dosa, berhenti dari kemaksiatan,
berhenti dari kedurhakaan, berhenti dari kedoliman, berhenti dari ketidakamaнаhan, tidak bertanggung jawab sebagai apapun kedudukan kita. Berhentilah dari segala bentuk kemungkaran. Agar iman kita tidak turun. Minimal iman kita stabil minimal. Syukur-syukur bisa naik, alhamdulillah. Kemudian berikutnya kerasnya hati. Diobati dengan pelembut hati. Pelembut hati yang pertama kali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi nokta hitam tidak akan tercabut kalau tidak bertaubat pada Allah taala. Hati yang keras karena nokta hitam yang banyak sekali, maka kita butuh istighfar berulang kali. Kita terus bertobat setiap hari agar hati menjadi lebih lembut. Kemudian selain istighfar, perbanyak zikir pada Allah, perbanyak doa kepada Allah, perbanyak tilawatul Quran. Karena membaca Al-Quran akan melembutkan hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat kepada mereka, bertambah keimanannya. Kalau bertambah iman, hati semakin lembut. Maka nikmatilah ibadah-ibadah itu. Ini yang ketiga. Ketika ibadah tidak terasa nikmat, ketika ibadah tidak sempurna kita lakukan, karena kita tidak menikmati ibadah. Bagaimana agar kita menikmati ibadah? Di antara caranya, kita khusyuk dalam ibadah. Bagaimana biar khusyuk? Kita renungkan, kita resapi, kita pahami. Kita sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dan di depan kita ada hisab, ada persidangan. Hati yang khusyuk pada Allah adalah hati yang senantiasa ingat persidangan di hadapan Allah. Kita akan tunduk semua di hadapan Allah di hari kiamat. Tidak berkutik di sana. Maka tidak akan arogan di sini. Kita akan tunduk sejak sekarang. Kekhusyuan itu sepanjang hari, setiap saat selama hidup di dunia, terutama di dalam sholat. Khusyuk itu artinya ketundukan batin kita kepada Allah yang maha dermawan, yang maha pemurah kepada kita, yang melimpahkan segala kebaikan kepada kita, kemudian menyiapkan adab ketika kita tidak bersyukur. Maka hal itu akan melahirkan kekhusyuan dalam hati kita. Teruslah tunduk kepada Allah. Jangan arogan, jangan sombong, jangan angkuh, jangan pongah, jangan merasa saya tidak masalah, saya enggak beribadah juga enggak masalah. Wal'iyadzubillah. Ini istidraj. Tidak sedikit orang-orang yang bermaksiat kemudian badannya sehat. Orang yang meninggalkan ketaatan tapi kemudian hartanya melimpah. Itu semuanya istidraj dari Allah Ta'ala. Hati-hati. Karena semua adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian fenomena malas. Kita berusaha untuk menghilangkan kemalasan. Kita tinggalkan kemalasan. Dan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Mudah-mudahan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan hilangkan kemalasan itu. Kita semangat untuk beramal soleh, semangat untuk meninggalkan kemaksiatan, semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, semangat untuk memperbaiki lingkungan sekitar, semangat untuk menjadi hamba Allah yang hakiki, bukan menjadi hamba hawa nafsu maupun hamba setan. Wal'iyadzubillah. Kita ingin hidup bahagia, semua kita sama, kita sepakat dalam hal ini. Maka kita bekerja sama. Ayo kita sama-sama menyongsong masa depan yang lebih cerah. Kita bangkitkan semangat kita untuk senantiasa berbuat baik di antara kita dan saling mengingatkan dengan sesama kita untuk terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika melihat kawan kita yang dalam kemungkaran, kita tegur, kita ajak dengan baik untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh indahnya ketika setiap kita memiliki kepedulian dengan sesama. Kepedulian yang paling tinggi adalah kepedulian dalam masalah agama, bukan sekedar peduli dalam masalah dunia. Kalau saudara kita sakit, kita menjenguk. Saudara kita lapar, kita kasih makan. Saudara kita kekurangan, maka kita beri. Itu baik, kepedulian. Tapi kadang-kadang saudara kita meninggalkan pengajian, kita enggak panggil lagi. Kita tidak ajak lagi. Saudara kita telah terjerumus ke dalam maksiat, kita tidak nasihati. Ini bentuk peremehan terhadap saudara kita, penelantaran terhadap mereka, tidak peduli dengan mereka, dan itu bagian dari dosa kita semuanya. Semoga Allah memaafkan kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa
Semoga Allah menjadikan kita di antara mereka yang bersaing menuju ridha Allah sehingga mendapatkan tempat yang tertinggi di Firdausil A'la. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwana al-mustad'afina fi Filastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa qimis salam.